Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas video editing terbaik Premiere Pro versus Active Presenter. Teman-teman ketahui ya, perusahaan Adobe adalah salah satu perusahaan yang telah membuat berbagai macam aplikasi keperluan multimedia. Salah satunya itu adalah aplikasi editing video. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Adobe Premiere Pro. Nah, teman-teman sekalian, agar kita bisa menggunakan software ya, kita dengan maksimal, tentu kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi atau software yang ingin kita gunakan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Adobe Premiere Pro ini dan aplikasi Active Presenter ya, kedua aplikasi editing video ini. Yang pertama gitu kan, aplikasi Premiere Pro gitu. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama itu Adobe Premiere Pro, kelebihannya banyak fitur-fitur ya, efek-efek yang ada di dalamnya gitu ya, seperti efek zooming gitu, efek overlays gitu, efek overdays gitu. Nah, jadi sangat banyak sekali efek dan ini bisa kita gunakan kalau kita ingin mengedit misalnya seperti apa ya, efek kebakaran gitu, efek hujan dan lain sebagainya gitu kan. Kelebihan yang kedua gitu, Premiere Pro ini mendukung format output HD gitu. Nah, kalau kita misalnya mengedit video gitu kan, selesai mengedit kita ingin mengekspor ya hasil editan kita menjadi bagus, maka kita bisa di Adobe Premiere Pro kita edit gambarnya HD ya dengan kualitas yang sangat bagus dan tentu hasilnya nanti juga akan bagus sekali. Dan yang ketiga ya, ada fitur auto save yang untuk mengantisipasi ketika listrik di tempat kita tiba-tiba mati. Nah, jadi itu kelebihan dari video editing Premiere Pro. Tetapi juga ada kekurangannya. Ya, kekurangannya itu yang pertama ya, cara penggunaannya yang cukup rumit. Ya, teman-teman ketahui ya, Premiere Pro ini gitu memang banyak sekali fitur-fiturnya gitu, banyak sekali efek-efek dan tools-toolsnya gitu. Tentu ketika kita ingin menggunakannya, kita harus banyak juga mempelajari tools-tools dan fitur-fitur yang ada di dalam ini gitu kan. Ya, dan tentu ini juga akan memakan waktu gitu ya, yang cukup banyak untuk kita mempelajarinya sebelum kita menggunakannya. Dan kekurangan yang kedua gitu, spek komputer yang harus dimiliki untuk menggunakan aplikasi Premiere Pro ini juga cukup tinggi teman-teman sekalian gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini gitu ya, untuk spek minimumnya gitu ya, operation systemnya ini direkomendasikan adalah Windows 10 64 byte gitu. Dan prosesornya itu minimumnya adalah Intel ya, Core i6 gitu. Dan RAM-nya itu ada 8 GB ya. Kemudian grafis card-nya itu direkomendasikan Nvidia GeForce GTX ya 1050. Dan untuk disk-nya itu kita paling minimal sekali ada 8 GB gitu ya. Nah, direkomendasikan kita menggunakan SSD card ya. Kemudian untuk monitor resolusinya paling minimum kita menggunakan 1280 kali 800 dan sound cardnya kita menggunakan paling minimum ASIO ya, compatible or Microsoft Windows driver model. Nah, itu untuk spesifikasinya tergolong juga cukup tinggi. Nah, itu salah satu mungkin ya bisa menjadi kekurangan bagi teman-teman yang memiliki spesifikasi laptop atau komputer yang minim ya, yang kecil gitu.
Dan selanjutnya itu kekurangannya ketika kita ingin menggunakan Adobe Premiere Pro ya, kita harus membeli lisensinya gitu ya. Jadi Adobe Premiere Pro ini ketika kita ingin menggunakannya harus memberi lisensinya, atau kita bisa mencoba gratis selama 7 hari. Setelah itu kita harus membayar 20,99 ya US dollar gitu ya per bulan gitu, atau setara dengan 350 sampai 400 ribu rupiah per bulannya ya. Cukup lumayan ya, apalagi untuk teman-teman mungkin yang masih pemula gitu atau mahasiswa gitu ya. Harga segini ya cukup mahal gitu ya. Itu ya kelebihan dan kekurangan dari Premiere Pro ya. Dan selanjutnya kita beralih ke aplikasi Active Presenter gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita membahas aplikasi editing video terbaik, Active Presenter ya. Jadi Active Presenter ini adalah aplikasi editing video yang juga sangat banyak digunakan pada saat ini gitu. Nah, apa saja kelebihannya? Ya, kelebihan dari aplikasi Active Presenter ini, yang pertama dia tersedia versi yang gratis gitu ya. Nah, di sini ada 3 versi gitu, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada versi yang free gitu, yang gratis, dan kedua yang standar ya, dan yang ketiga adalah yang pro gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba gitu kan ya, bisa menggunakan versi yang gratis gitu kan ya. Dan yang kedua kelebihannya adalah aplikasi ini juga lebih ringan gitu ya, dibandingkan mungkin aplikasi yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau yang kita download yang versi 8.0.7 itu hanya 55 MB saja gitu kan. Kelebihan selanjutnya yaitu adalah cara penggunaannya yang simple. Teman-teman bisa lihat ketika kita membuka aplikasi dari Active Presenter ini ya. Ini seperti teman-teman lihat adalah tampilan awalnya gitu kan ya. Jadi ada blank project, record video gitu kan ya. Kalau contohnya kita ingin merecord video, kita klik pada record video dan akan meluncur seperti ini gitu kan ya. Dan ini adalah capture area kita gitu kan ya. Kalau kita ingin areanya lebih besar gitu kan ya, kita bisa pilih full screen gitu kan ya. Atau kalau kita ingin merekam yang khusus ya, area-area tertentu gitu, kita bisa menggunakan custom gitu. Nah, ini ada ukurannya gitu kan ya. Ada webcam off-nya gitu, dan ada audio, ada setelan audionya juga gitu kan ya. Kalau kita ingin merekam, langsung tekan saja klik record ya. Nah, maka ini akan merekam ya. Kita langsung di desktop kita gitu kan, dan juga webcam kita gitu kan ya. Jadi merekam langsung dari desktop gitu, dan dari webcam kita gitu kan ya. Namun juga ada kekurangannya dari aplikasi ini ya. Yang pertama, fitur editing yang ada di aplikasi editing video Active Presenter ini hanya terbatas gitu kan ya. Ketika kita menggunakan yang gratis gitu kan ya, tentu fitur-fiturnya cukup terbatas itu. Kalau teman-teman ingin memiliki fitur-fitur tambahan, maka disarankan untuk membeli yang berbayar gitu. Dan kekurangan yang kedua itu tidak ada pengunggahan otomatis. Ketika kita selesai mengedit video ini ya, maka tidak ada pengunggahan otomatis. Kita harus menggunakan pengunggahan secara manual, kita lakukan gitu. Dan yang ketiga yaitu tidak ada fitur auto save ya. Ketika kita selesai mengedit video gitu kan ya, mengedit video kita gitu kan, tidak ada fitur auto save gitu. Nah, jadi kita harus save-nya secara manual. Nah, ini kalau mati lampu gitu kan ya, kita tidak bisa untuk mengambil video kita gitu kan.
Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas dua aplikasi terbaik, Premiere Pro versus Active Presenter ya. Jadi kesimpulannya dari kedua software editing video tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau dari Premiere Pro ya, sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin mengedit video atau film ya, yang ini merupakan project yang cukup besar gitu ya. Jadi sangat direkomendasikan juga untuk menggunakan Premiere Pro, dan juga direkomendasikan untuk teman-teman yang memiliki ya spesifikasi laptop yang tinggi gitu kan ya, agar nantinya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan meskipun ya kekurangannya, cara penggunaannya cukup rumit dan kita harus membeli ya lisensi ya dari aplikasi ini gitu. Tapi ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin mengeksplor lebih jauh tentang editing video gitu. Namun gitu kan ya, di sisi lain gitu kan ada aplikasi Active Presenter gitu kan, yang ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang suka yang simple gitu kan ya. Kemudian juga spesifikasi laptopnya terbatas gitu kan. Nah, ini aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman ya, simple, ringan dan gratis gitu ya. Namun walaupun ada kekurangannya, yaitu fitur editing video di sini juga cukup terbatas gitu kan ya. Nah, itu bisa ini ya, tidak menjadi masalah gitu kan, karena dari kelebihannya yang cukup banyak gitu ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, klik like and subscribe ya, dan jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ini gitu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.